Salam saudara, kembali kita masuk di acara menjawab masalah Trinitas Biblika. Ini episode yang kedua. Oke Pak Pendeta Dr. Yehuda, silakan membacakan pertanyaan. Ya, baik Pak, pertanyaan yang pertama. Shalom Pak Eras, berdasarkan penjelasan Bapak di seminar Logos tentu saja, berarti kata dia dalam Yohanes pasal 1 ayat 3 bukan merefer kepada Yesus, bukan merujuk kepada Yesus, tetapi kepada Allah Bapa ya Pak? Benar. Ya, jadi prostonteon itu memiliki 7 pengertian. Dari yang primer sampai sekunder. Yang sekunder itu bersama-sama dengan. Yang pertama itu lebih ke merefer. Jadi pada mulanya firman bersama-sama dengan Allah. Jadi kata bersama-sama dengan itu sebenarnya menunjuk pada Allah. Logos pada waktu itu kan konsep logos banyak. Orang Yunani, filsuf-filsufnya banyak memiliki penjelasan, uraian, konsep mengenai logos. Ketika Yohanes berkata pada mulanya adalah logos. Ini bukan logos mana-mana, ini logosnya Allah. Maksudnya itu loh, ya. Maka ayat yang kedua, ketiga, semua logos di situ maksudnya adalah Elohim Yahweh. Ya, metonim. Seperti saya disebut gembala sidang, gembala senior. Nah, gembala senior itu metonim saya. Ya, jadi kalau saya jelaskan ulang mengenai metonim panjang lebar, tapi cukup jawaban saya ini, silahkan mengikuti di Logos 1, 2, 3, 4 sampai 37. Jadi waktu kita menjawab ini sudah 37 episode. Oke, terus. Pertanyaan berikutnya Pak, dari seorang pria berusia 30 tahun di Bandung, single, seorang karyawan. Shalom Pak, izin bertanya. Kejadian 41 ayat 38, lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Pertanyaannya, apakah berarti Yusuf pun dipenuhi logos? Jika iya, apakah berarti orang-orang di perjanjian lama ada yang sudah mendapatkan Roh Kudus meski Yesus belum mati disalibkan? Mohon penjelasannya Pak, terima kasih. Orang-orang perjanjian lama itu sudah mendapatkan Roh Kudus, bahkan dipenuhi Roh Kudus. Tetapi dipenuhi Roh Kudus dalam perjanjian lama tidak sama dengan dipenuhi Roh Kudus dalam perjanjian baru. Yang pertama begini, Roh Kudus sama dengan Roh Allah. Kalau dipenuhi Roh Allah, dipenuhi Roh Kudus, itu sama juga dikuasai oleh Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Allah. Tapi di perjanjian lama pada umumnya temporal. Tetapi di perjanjian baru, di mana ada penebusan oleh darah Yesus, Roh Kudus dimeteraikan, seseorang bisa dipenuhi Roh Kudus secara permanen. Yaitu jika Roh Kudus mengajarkan pikiran dan mengajarkan hikmat dan kecerdasan Allah. Roh Kudus mengajarkan hikmat dan kecerdasan Allah dalam diri seseorang, sampai orang itu dipenuhi dengan firman atau dipenuhi logos, sehingga bisa memiliki sifat karakter Allah yang sama dengan punya sifat dan karakter Roh Kudus. Itu permanen. Nah, di perjanjian lama ada orang-orang yang juga menerima Roh Kudus. Kalau dikatakan dipenuhi oleh Roh Allah, ini yang berkata Firaun kan? Ya. Jadi itu harus kita lihat dari konsepnya Firaun. Ya. Firaun pasti sudah punya konsep mengenai yang dipenuhi roh. Ya. Roh dewa, roh Allah. Jadi ini konsepnya Firaun ya. Kita tidak bisa mendasarkan pandangan kita pada pandangan Firaun. Firaun mengatakan dia dipenuhi roh Allah. Itu konsepnya Firaun. Artinya bagaimana Yusuf bijaksana, berhikmat, bisa meramal dengan tepat. Di mata Firaun itu dipenuhi roh Allah. Dan memang Yusuf bisa dikatakan dipenuhi roh Allah, tapi tidak sama dengan dipenuhi roh Allah dalam umat perjanjian baru. Yusuf cerdas karena dipimpin roh Allah, dituntun Allah menjadi cerdas.
tapi tidak akan melampaui kecerdasan Yesus. Ya. Tidak akan melampaui kecerdasan Yesus. Dan bisa juga tidak melampaui kecerdasan Paulus. Karena mereka dipenuhi Roh Kudus secara permanen. Mantap, jelas nggak? Jelas, Pak. Kalau perlu ditekankan, Pak Yehuda boleh tambahkan. Iya, sudah terjawab semua, Pak. Sudah Oke. jelas, ya. Ya. Perbedaannya adalah bahwa di Perjanjian Lama dipenuhi Roh Allah tidak bersifat permanen atau artinya masih temporal, Pak, ya. Sedangkan kalau di Perjanjian Baru setelah Yesus mati disalibkan, bangkit lalu naik ke surga, umat pilihan dipenuhi Roh Allah secara permanen, begitu. Ya, benar sekali. Oke. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, Pak. Ya, oke. Dari seorang pria berusia 38 tahun menikah seorang wira swasta. Dikatakan oleh Pak Eras bahwa Yesus adalah orang pertama yang menjadi bait Allah. Lalu apa yang mendasari kuasa yang ada pada Yusuf, Abraham, dan mungkin tokoh-tokoh lain, Pak, ya, sehingga mereka bisa begitu taat? Apakah mereka juga tidak menjadi bait Allah, Pak? Mereka tak dapat menjadi bait Allah. Karena mereka tidak bisa dipenuhi Roh Allah secara penuh. Abraham boleh hebat, tapi terbatas kehebatannya. Abraham ternyata punya gundik-gundik. Dia bukan hanya punya satu istri, juga gundik-gundik. Dia kesuciannya tidak seperti kesucian Yesus atau umat perjanjian baru. Perjanjian lama seperti Daud, kekasih Allah, tapi dia punya beberapa istri. 5 kalau tidak salah, ya 4 atau 5 istri. Jadi hanya orang yang kudus. Karena kalau menjadi bait Allah itu ada ruang maha kudus. Harus tidak bercacat, tidak bercela. Nah, inilah mesti yang harus kita sadari. Betapa beratnya beban tanggung jawab dan target kita. Harus kudus, tak bercacat, tak bercela. Supaya jadi bait Roh Kudus seperti Yesus. Oke, teruskan. Baik, Pak. Pertanyaan selanjutnya. Bapak menyebutkan bahwa Yesus tidak 100% Allah, bukan 100% Allah. Di mana dasar Alkitabiah, dalam kurung kalau bisa beberapa ayat. Terima kasih. Oh ya, ini saya belum membahas mengenai Trinitas ya. Belum, tapi baik saya katakan. Saya jawab, saya balik tanya. Di mana ada bukti dia 100% Allah? Kalau dia hanya menyembuhkan penyakit, mengadakan mujizat, Kisah Rasul 2:22 dibaca dulu. Itu semua Allah yang mengerjakan. Ya, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-22. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaran dia di tengah-tengah kamu. Yang dilakukan oleh Allah. Ya. Tapi nanti dulu ya Pak Gunawan Kusnandar ini ya. Begini Pak. Apakah Yesus bukan Allah? Itu masalahnya. Kalau Yahweh bapaknya Yesus itu Allah, anaknya juga Allah. Nah, Allah itu apa? Allah itu Elohim dalam bahasa aslinya, artinya judge. Judge itu hakim. Ruler, penguasa. Allah itu penguasa, anaknya pasti penguasa. Bapaknya Elohim, anaknya Elohim, Allah. Bapaknya hakim, anaknya hakim. Bapaknya penguasa, ruler, anaknya ruler. Penguasa. Tetapi ketika Yesus menjadi manusia untuk tugas penyelamatan, dia harus 100% dijamakan dengan manusia. Dia harus 100% manusia. Kalau dia bisa mengadakan mujizat, karena kasih karunia Allah yang diberikan padanya. Jadi yang penting di sini adalah Yesus mengenakan tubuh metabolisme sifat manusia. Tapi bukan sifat dosa ya. Jadi seperti kita bisa menderita sakit waktu disalib, lapar dan seterusnya. Kalau dia Allah juga, dia nggak bisa mati. Dia tidak menggunakan supranatural dari Allah. Nanti setelah dia bangkit dari kubur, segala kuasa baru diberikan. Ya. Jadi saya tidak menyangkal Yesus itu Allah. Dia menjadi manusia harus 100% manusia. Ya. Apakah dia berhenti jadi Tuhan? Dia harus berhenti jadi Tuhan. Kalau dia tidak jadi Tuhan, kalau dia tidak berhenti jadi Tuhan, dia tidak bisa mencuci kaki murid-muridnya. Itu masalahnya.
Nah, makanya konsep Tuhan itu apa? Tuhan itu majikan. Dia tidak jadi majikan, jadi hamba. Jelas ya? Oke deh. Saya kira dengan penjelasan saya, orang-orang bisa mengerti ya. Baik Pak, saya lanjutkan. Berikutnya dari seorang laki-laki berusia 42 tahun, karyawan swasta. Shalom Pak Eras, ini saya mendengarkan seminar Logos sambil bekerja Pak, hehe. Gitu. Karena ketertarikan saya tentang Logos ini, kalau sejauh ini saya ikuti tentang Logos, dari yang pertama sampai yang kedua ini, yang saya tangkap apakah kita ini memiliki dua Tuhan. Dua Tuhan pribadi Allah sendiri, Yesus sendiri juga. Apakah benar seperti itu Pak, punya dua Tuhan? Tuhan itu apa? Tuhan itu artinya penguasa. Ya. Kita itu sebenarnya hanya punya satu penguasa, yaitu Allah Bapa atau Elohim Yahweh. Yesus sendiri menjadi Tuhan, itu bukan untuk dirinya, bagi kemuliaan Allah. Jadi Tuhan kita, Elohim kita itu Allah Bapa. Tapi Yesus dijadikan Tuhan oleh Bapa. Ya. Yesus yang kamu salibkan itu, kata Petrus dalam Kisah Rasul, dijadikan Tuhan oleh Elohim. Jadi Tuhan kita itu dua Pak. Bisa dikatakan begitu. Tapi tidak bisa dikatakan begitu karena Yesus hanya melaksanakan apa yang Allah inginkan. Dia tidak punya keinginan sendiri, kehendak sendiri. Semua yang dilakukan itu Bapa yang mau. Makanya melihat Yesus, melihat Bapa. Disinilah keesaan Allah itu terjadi. Ya, keesaan Allah itu terjadi. Nanti kita sebagai anak-anak Allah ya nanti di kerajaan surga, segala sesuatu yang kita lakukan juga bagi Allah. Itu kesatuan. Bapa dalam Yesus, Yesus dalam Bapa, kita dalam Bapa dan Anak. Ya. Jadi Tuhan kita itu dua pribadi tapi satu dalam segala rencana dan kehendaknya. Itu maksudnya. Sampai kita pun ikut satu dalam segala kehendaknya. Jelas ya? Bisa ditambahkan? Iya, cukup saya pikir. Oke ya. Banyak rahasia dibukakan ya. Oke. Terus. Ya. Berikutnya Pak, ini masih senada dengan pertanyaan sebelumnya. Shalom Pak, saya izin bertanya. Kalau Yesus adalah Allah, Elohim, tetapi bukan Bapa, apakah itu artinya Allah kita itu ada tiga? Karena ada Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Sebentar, saya tutup dulu. Ya. Begini, saya belum menjelaskan soal Trinitas, tapi saya jawab. Bapa itu sumber segala sesuatu. Ya. Roh Kudus itu rohnya Bapa. Ya. Yesus itu anak Bapa. Yang dalam segala hal yang dilakukan, itu hanya menuruti apa maunya Bapa. Jadi satu dengan Bapa, tapi bukan pribadi yang sama. Teruskan. Ya. Lalu apakah sebenarnya maksud dari Ulangan pasal 6 ayat 4 yang berbunyi, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Tuhan di sini pakai nama Yahweh. Proper name. Yod-He-Woh-He. Jadi tidak mungkin nama itu dimiliki bersama. Dulu saya berpandangan nama Yahweh itu nama korporat. Ya. Tapi itu tidak tepat. Itu hanya dimiliki oleh Elohim yang Esa, Yahweh. Terus. Ya. Saya penasaran kalau katanya Bapak tadi Bapak berkata bahwa Allah adalah Bapa dari segala roh. Bagaimana dengan roh yang jahat? Apakah roh yang sudah menjadi jahat itu dirusak oleh Lucifer? Dan apakah roh jahat itu bisa kembali lagi menjadi roh yang baik? Jadi semua roh yang ada dari Bapa. Tapi ada yang memberontak, Lucifer dan malaikat-malaikat. Malaikat-malaikat itu kan roh-roh yang melayani sebenarnya. Jadi menjadi jahat. Apakah bisa bertobat? Di Alkitab tidak pernah ditulis Lucifer bisa bertobat. Jadi kita tidak bisa menjawab iya. Yang bisa hanya tidak bisa bertobat. Itu saja. Ya. Oke. Ya. Jadi Bapa segala roh itu artinya semua roh berasal dari yang Maha Agung, Elohim Yahweh. Teruskan. Baik, pertanyaan selanjutnya Pak. Shalom Pak Eras, dalam konteks Ayub pasal 1 ayat 6, apa
yang dimaksud dengan anak-anak Allah? Beni Elohim itu memang ada anak-anak Allah. Ada makhluk-makhluk surgawi yang disebut anak-anak Allah. Terus, apakah iblis sama dengan Lucifer? yang saya pahami kemungkinan salah satu dari anak-anak Allah yang istimewa tapi memberontak. Ya. Terus, Dalam Yohanes pasal 4, percakapan Yesus dengan perempuan Samaria, tolong dijelaskan Pak ayat 25 dan ayat 26. Ini ayatnya saya bacakan Pak. ya, Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Kesannya Yesus sudah mengakui bahwa dia adalah Tuhan. ya, Mesias itu dalam konsep Yahudi memang Tuhan, Ya. Raja. Memang. Dia sudah mengakui, iya memang. Dia sudah mengakui. Tapi pada waktu dia menjadi manusia yang menebus dosa, mengerjakan tugas penyelamatan, dalam segala hal disamakan dengan kita. Ya. Jadi Tuhan yang menjadi hamba. Ya. Itu maksudnya. Majikan agung yang jadi hamba. Itu maksudnya. Makanya dia tidak berpikir, tidak mempertimbangkan bahwa kesetaraan dengan Allah itu sebagai hal yang bisa diambil. Dia tidak mau. Dia tetap menjadi manusia. Tunduk sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Teruskan. Baik Pak, pertanyaan berikutnya dari seorang wanita berusia 56 tahun, tidak menikah, seorang art consultant. Shalom Bapak Erastus, mohon maaf bila pertanyaan saya bodoh, tapi saya sungguh-sungguh ingin mengetahui jawabannya. Apabila di zaman sekarang atau setelah Yesus, ada manusia lain dalam kurung anak Allah, yang hidup mengenakan firman Allah 100%, sampai ke taraf setara penyaliban fisik ke kayu salib, apakah manusia itu mendapat kedudukan setara dengan Yesus di kekekalan nanti? Termasuk mendampingi Yesus kembali ke bumi di kerajaan 1000 tahun kelak. Terima kasih banyak dan salam hormat. Tidak ada yang akan menyamai Yesus. Ya. Dan tidak pernah ada kisah yang sama seperti yang Yesus alami. Hanya sekali untuk kekekalan. Jadi pertanyaan ini harus saya jawab, tidak ada. Karena berandai-andai. Oke, dan orang terkemuka nanti mungkin murid-murid Yesus. Termasuk Paulus, Petrus, begitu. Ya. Oke, teruskan. Selanjutnya Pak, dari seorang pria berusia 42 tahun, pekerjaan swasta dari Kupang. Shalom, izin bertanya Bapak Eras dan Bapak Rohani saya. Bagaimana dengan Yohanes pasal 13 ayat 13? Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah guru dan Tuhan. Sedangkan pada saat yang bersamaan Yesus dalam keadaan manusia 100%. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Nah, aku ini kau panggil guru Tuhan, benar kamu ngomong. Ya. Jadi kalau kamu menganggap aku guru, belajarlah. Kalau kau anggap aku Tuhan, tunduklah. Kamu lihat aku Tuhan tapi jadi hamba, tunduklah seperti yang kau lakukan. Itu maksudnya. Dia memang Tuhan, tapi dia menghamba. Dia mengosongkan diri. Itu maksudnya. Tidak menjadikan dirinya majikan. Contohlah itu. Mantap. Teruskan. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya dari seorang ibu rumah tangga berusia 50 tahun. Shalom, saya mau bertanya, apakah Allah orang Kristen sesungguhnya sama dengan Allahnya orang Islam dalam kurung Yahweh? Berarti benar juga kalimat saudara Muslim kita bahwa tiada Tuhan selain Allah. Menurut Pak Eras, anak-anak Allah itu ada berapa dan siapa saja? Bagaimana dengan sebutan Yesus anak tunggal Bapa? Terima kasih Pak Eras. Ya. Yang pertama menurut Pak Eras, anak-anak Allah itu ada berapa? Di dalam Alkitab dikatakan ada Beni Elohim, anak-anak Allah. Pasti jumlahnya tidak satu atau lebih. Ya, jadi bukan hanya satu tapi lebih. Namun yang kita lihat ya, ada anak-anak Allah di surga. Ada iblis yang kemungkinan dia dulu juga anak Allah. Lalu manusia anak Allah. Lalu mengapa Yesus disebut anak tunggal Bapa? Kata tunggal tidak hanya berarti satu, tapi unik, istimewa, tiada duanya. Jadi itu maksudnya kata tunggal. Ya. Nanti dalam pembahasan khusus, ingatkan saya khusus membahas mengenai kata anak tunggal. Ya. Artinya bukan hanya satu, tapi unik. Apa uniknya? Nah itu saya bahas dalam keunggulan Yesus. Oke.
Apakah Allah orang Kristen sesungguhnya sama dengan Allahnya orang Islam? Mungkin bermaksud demikian. Mungkin bermaksud demikian karena akarnya sama dari Abraham. Tetapi jalannya beda. Karena kita percaya siapa bagaimana Allah dari perspektif Yudaism dan kekristenan. Sedang mereka tidak. Karena punya kitab sucinya sendiri. Tiada Tuhan selain Allah. Ini menjadi masalah. Karena kata Allah kita itu menurut kita sebutan. Generic name. Tapi menurut mereka itu nama diri. Maka dulu di Malaysia pernah ada larangan bagi orang Kristen memakai nama Allah. Begitu. Nah, kita seperti begini, mungkin sebutan itu apa ya, mungkin ya. Orang itu sebutan. Orang itu sebutan. Agus, Endang, Titi, Noni itu nama. Yanto itu proper name. Sedangkan orang itu sebutan. Manusia itu sebutan. Semua ini orang, manusia. Tapi beda-beda namanya. Sebutan itu generik. Nama diri itu proper. Nama diri Allah kita itu Yahweh. Bukan Allah. Allah itu sebutan. Ada Allah yang namanya Asitoret, Asera, Baal, Dagon, Moloch, Milkom. Nama Allah banyak ya. Tetapi nama Allah yang benar itu Yahweh. Itu Allahnya Israel. Nah, kalau menurut agama tertentu menjadikan Allah itu nama diri jadi masalah akhirnya. Sedangkan kita itu sebutan. Bukan nama diri. Tiada Tuhan selain Allah. Artinya tidak ada yang disembah selain Allah. Allah nama diri gitu. Kita juga bisa menggunakan kalimat ini. Tidak ada yang kita pertuan selain Yahweh. Atau tidak ada Tuhan selain Yesus. Karena Yesus yang dijadikan Tuhan oleh Allah Yahweh. Makanya kita tidak bisa, tidak boleh mengintervensi interpretasi agama lain. Nggak bisa dibanding-bandingkan. Karena sudut pandangnya sudah beda. Dialog boleh, tapi dibenturkan nggak bisa. Dan jangan mencoba untuk menilai agama lain dari cara kita menilai. Nggak bisa masuk. Beda diksinya. Oke, teruskan. Pertanyaan berikutnya sudah terjawab di jawaban Bapak baru saja, Pak, di pertanyaan sebelumnya. Jadi, tapi dibaca supaya orang puas. Oh, iya. Baik, saya bacakan saja. Saya ingin bertanya, apakah ada kemungkinan Allah kita yaitu Yahweh dan Allah orang Muslim itu sama? Jadi ini sudah terjawab. Karena selain membaca Alkitab, saya juga membaca Al-Quran. Dan Yesus atau Isa beberapa kali dimention baik dalam Alkitab maupun Al-Quran bahwa Yesus diutus Allah untuk menggenapi kitab Taurat. Sama persis keduanya, baik Alkitab maupun Al-Quran. Pada surat Ali Imran ayat 45 mengenai kelahiran Yesus, lalu surat Al-Maidah ayat 110, Yesus diberikan kuasa untuk melakukan mujizat. Surat Al-Maidah ayat 46, Yesus diutus untuk menggenapi kitab Taurat. Kita harus menghargai kitab suci agama lain. Jangan mencela. Tetapi kita tidak bisa mendasarkan iman kita pada kitab suci agama lain. Iman kita hanya didasarkan pada Alkitab. Walaupun ada nama Yesus, disebut Isa di dalam kitab suci agama lain, tentu perspektifnya tidak mungkin sama persis dengan Alkitab. Jadi lebih baik kita membaca Alkitab saja, dan dari sudut pandang Alkitab kita membangun iman kita. Oke, cukup jelas ya? Cukup jelas, Pak. Sudah terjawab juga dari yang sebelumnya. Teruskan. Ya. Baik, yang berikutnya, Pak, dari seorang wanita usia 47 tahun dari Taiwan. Shalom Bapak Rohaniku, Pak Eras. Kiranya damai sejahtera dalam Tuhan meliputi Bapak dan keluarga. Amin. Maaf ya Pak,
maaf ya Pak Eras, mau tanya dalam Logos 1-4, apakah jika demikian akan ada kesamaan persepsi dengan agama Islam yang mengakui Yesus adalah Nabi bukan Allah? Dan apakah ini akan berpengaruh dengan Tritunggal itu sendiri? Terus bagaimana dengan maksud doa yang sering digunakan umat beragama Kristen atau Katolik yang memulai dan mengakhiri doa atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus? Terima kasih buat jawabannya. Jadi begini, Yesus itu Nabi, iya, karena dia pemberita firman. Tapi Yesus juga adalah imam, karena yang mengorbankan darahnya sendiri untuk penebusan dosa. Jadi bukan hanya Nabi, dia juga imam, tapi dia juga raja. Penguasa, ruler sama juga Elohim, Allah. Nah, ini yang membedakan kita dengan agama Islam. Agama Islam mengenal Allah Esa yang didasarkan pada tentu kitab sucinya. Tapi sedangkan Allah kita itu Elohim Yahweh yang memiliki anak yang dijadikan Tuhan, yang juga menjadi Allah bagi kita. Tapi Yesus tentu tidak sejajar dengan Allah Bapa. Nah, jadi apakah dengan demikian persepsi kita sama dengan agama lain? Tidak. Karena mereka tidak mengakui Yesus itu imam yang menebus dosa, raja yang berkuasa, yang menerima segala kuasa di surga dan di bumi, yang juga adalah Allah. Tapi bukan Elohim Yahweh. Elohim, tapi bukan Elohim Yahweh. Lalu apakah ini berpengaruh dengan Tritunggal? Tentu berpengaruh dengan Tritunggal yang selama ini dipahami. Tritunggal yang saya pahami beda. Ya, Allah Bapa itu Elohim Yahweh, Allah yang Esa. Roh Kudus itu rohnya Bapa, itu menyatu dengan Bapa. Yesus anak tunggal Bapa yang diberi kuasa, segala kuasa di surga di bumi. Tetapi Yesus melakukan segala sesuatu hanya untuk Bapa. Jadi satu dalam kehendak, satu dalam rencana. Oke, cukup jelas? Ya, cukup jelas. Lalu, bagaimana dengan doa yang sering digunakan dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus? Lakukan. Karena Bapa sumber segala sesuatu, Yesus pelaksana penyelamatan yang menjadi Tuhan, Roh Kudus itu yang hadir dalam kehidupan manusia yang memenuhi jagat raya, yang adalah rohnya Bapa. Ini Trinitas itu. Trinitas model saya. Pemahaman saya maksudnya. Jadi atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus, ya. Betul Pak? Ya. Jelas? Jelas. Oke deh. Baik, saya lanjutkan Pak. Berikutnya dari seorang pria berusia 17 tahun. Sebentar, tadi dari Lisa Chen, ya. Lisa Chen di Taiwan. Makasih Lisa. Mantap kamu, teruskan. Baik Pak, pertanyaan berikutnya dari seorang pria berusia 17 tahun, pencari logos, seorang siswa. Pak Pendeta, apakah saya bisa sama seperti Yesus jikalau Yesus sendiri dilahirkan secara genos? Keturunan maksudnya. Apakah kelahiran secara genos memberikan atribut plus dibandingkan yang dilahirkan secara spermata? Iya. Saya luruskan dulu kata spermata ya. Karena banyak orang memahami salah ya. Saya dikiranya tidak tahu, tapi supaya tahu. Spermata itu maksudnya penggunaan kata keturunan jika itu ada hubungan laki perempuan. Tapi kalau digunakan untuk pengertian umum seperti misalnya, kita ini keturunan Abraham, itu juga menggunakan genos, bukan spermata. Oke. Karena ada orang yang pernah mengatakan, ini keturunan juga pakai genos Pak, bukan spermata. Oh iya, tapi kan saya tidak punya waktu untuk bicara sedetil-detilnya kan. Oke. Baik. Apakah kita yang dilahirkan tidak seperti Yesus maksudnya bisa mencapai kesucian seperti Yesus? Bisa. Tapi kesucian Yesus tidak akan tertandingi. Kesucian itu apa sih? Itu dulu. Kesucian itu artinya semua tindakan yang selalu sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Betul nggak? Nah, Yesus itu menghadapi pencobaan, godaan yang begitu hebat. Tapi tepat presisi. Selalu melakukan kehendak Bapa. Pencobaan kita tidak melampaui dia. Tapi tetap harus tepat seperti yang Allah kehendaki.
Ibarat pikul beban, Yesus 1000 kilo, kita 50 kilo. 50 kilo tapi bisa ngangkat juga. Jadi artinya kita bisa seperti Yesus. Seperti Yesus dalam menuruti kehendak Bapa, tepat seperti yang Bapa mau. Hanya bebannya beda. Dan kita tidak akan pernah bisa sempurna seperti Yesus. Kesempurnaan kita beda. Jangan Yesus dengan saya dengan Pak Yuda juga beda. Ya, oke. Saya kira cukup sampai di sini episode menjawab masalah Trinitas Biblika. Kita akan ketemu di episode ketiga. Tuhan berkati.